Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa di dalam diri manusia itu ketika mereka dimasukkan ke dalam kuburnya, maka dia akan hancur dan dimakan oleh tanah kecuali yang disebut dengan tulang ekor, jasad para nabi dan jasad para syuhada, yaitu orang yang mati syahid. Pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan lanjutkan bahasan kita masih di seputar terkait dengan syuhada, orang yang mati dalam keadaan syahid di dalam peperangan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qala al-imam al-Qurtubi. Qala itu artinya berkata. Kata qala itu kalau dibaca qala yaqulu berkata. Kalau qala yaqilu tidur siang. Jadi tergantung konteksnya. Tapi di sini yang dimaksud adalah qala yaqulu qaul, artinya berkata. Siapa yang berkata? Al-Imamu Al-Qurtubiyyu, Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi ini adalah beliau penulis kitab yang diikhtisar oleh penulis kitab ini. Jadi kitab ini adalah ringkasan dari kitab namanya At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Ahwalil Akhirah yang ditulis oleh Imam Qurtubi. Jadi Imam Qurtubi itu penulis kitab aslinya, yang kitab itu diringkas. Karena kitab aslinya itu agak tebal, diringkas menjadi tipis. Siapa beliau? Beliau ini adalah seorang ulama, mazhabnya Maliki. Karena di dalam Islam itu ada 4 mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Beliau mazhabnya Maliki. Mazhab Maliki itu biasanya berada di wilayah seputar Afrika Utara. Maliki, Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, itu Afrika Utara. Itu mazhabnya Maliki. Bergeser ke Spanyol Islam, yaitu di Cordova atau Kurtubah, yang disebut dengan Cordova, itu mazhabnya Maliki. Imam Al-Qurtubi ini lahir di Cordova, Kurtubah, bahasa Arab tulis Kurtubah, tapi dibaca Cordova oleh orang Barat. Jadi bukan nama asli, tapi nisbat yang dinisbatkan kepada wilayah. Nama beliau ini Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi, dan beliau ini ahli tafsir. Ada tafsirnya bagus, namanya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Tapi kitab itu membahas dari perspektif tafsir mazhab Maliki dalam persoalan hukum. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Wala farqa. Wawunya enggak usah diartikan karena waw ibtida, la tidak, farqa perbedaan. Tidak ada perbedaan, kata Imam Al-Qurtubi, fi adamil bila, fi tentang. Bukan di sini, tapi tentang. Atau dalam kaitannya dengan. Adami artinya tidak, adam. Kalau pakai a, adam ya adam. Pakai ain. Adami artinya tidak. Al-bila maksudnya hancur. Tidak hancur. Tidak ada perbedaan, kata Imam Al-Qurtubi, tentang tidak hancurnya. Hancurnya apa? Lisyahidi, jasadnya orang-orang yang mati syahid. Baina syuhadaina, di antara orang yang mati syahid di antara kita, maksudnya umat Islam. Kata syuhada itu jamak dari syahid. Kata syahid orang yang mati syahid. Kenapa disebut syahid? Karena ketika dia meninggal, dia menyaksikan dan disaksikan oleh para malaikat. Makanya orang mati syahid itu hidup di sisi Allah. Kalau dia hidup di sisi Allah, maka nggak mungkin dimakan oleh tanah. Kenapa? Tanah hanya memakan orang yang mati. Orang yang hidup nggak dimakan tuh. Makanya disebut dengan syahid.
Karena syahid itu artinya hidup, hadir, maka dia tidak dimakan oleh tanah. Bisa dipahami ya? Baina syuhadaina, orang yang mati syahid di antara kita, wa syuhada'il umamis salifah, dan orang yang mati syahid al umam, umat-umat terdahulu. Dari ummah, jamaknya umam. As-salifati itu namanya as-sabiqah. Apa itu as-sabiqah? As-salifah sama artinya itu masa lalu. Artinya apa? Kata Imam Qurtubi, enggak ada perbedaan orang-orang yang mati syahid dari umat Islam dan orang-orang yang mati syahid dari umat-umat sebelumnya. Kalau dia mati syahid, maka semuanya itu jasadnya enggak hancur, jasadnya enggak dimakan tanah. Di sini jelaskan umat-umat sebelumnya yang gimana? Alladzina jahadu ma'a anbiya'ihim, alladzina yang jahadu berjihad, berperang, ma'a bersama, anbiya'ihim jamak dari nabi, jamaknya anbiya. Siapa? Para nabi-nabi mereka, wa matu, dan mereka mati fil qitali, di dalam peperangan. Artinya orang yang mati syahid dari umat Nabi Muhammad dan orang yang mati syahid dari umat sebelumnya yang berperang dan mati di dalam peperangan bersama para nabi-nabi mereka, maka jasadnya enggak dimakan oleh tanah, jasadnya utuh. Itu informasi dari Imam Al-Qurtubi. Mana dalilnya? Kalau penulis kitab ini selalu menghadirkan dalil, informasi dari riwayat, karena persoalan yang tidak bisa pakai logika, maka informasinya dari riwayat. Mana riwayatnya? Bidalili, dengan dalil. Dalil itu artinya petunjuk, yang menunjukkan tuh dalil. Makanya guide, tour guide itu disebut dengan dalil, dia nunjukin tuh. Bidalili, dengan dalil, ma sahha fit Tirmizi, ma itu artinya riwayat ya. Sahha yang sahih. Yang sahih itu artinya riwayat ini tidak diragukan lagi kesahihannya. Artinya riwayatnya sahih. Sahih disebutkan dalam kitab apa? Fit Tirmizi. Tirmizi. Siapa Tirmizi? At-Tirmizi ini adalah imam pengumpul hadis yang tinggal di wilayah Persia. Tirmizi. Maka orang kemudian ada namanya Tirmizi. Ada Tirmizi. Bukan Tirmizi. Oh, FBC. Enggak mau ngaku dia. Ada Tirmizi, Tirmizi, apa lagi? Muhammad Iji. Tirmizi, Tirmizi itu. Karena nggak ada barisnya, orang terserah ngasih nama kan. Jadi kan nggak ada barisnya. Nah kita baca Tirmizi, bukan Tirmizi. Nah Tirmizi Tahir, Menteri Agama dulu ya, Tirmizi Tahir. Bidalili ma sahha fi Tirmizi, karena ada dalil riwayat yang sahih dari Imam Tirmizi fi, tentang, bukan di sini, tentang qissati, kisah. Jadi kata kisah diambil bahasa Arab kisah, jamaknya al-qasas. Fi qissati, dalam kisah. Kisah siapa? Ashabil ukhdud. Ashab itu jamak dari sahib. Kata sahib itu artinya yang mempunyai, yang memiliki, yang melakukan, itu disebut dengan sahib. Sahibil ukhdud. Al-ukhdud itu artinya parit, tapi paritnya besar. Kalau parit kecil itu bukan disebut dengan ukhdud, tapi paritnya besar, lubangnya besar, ada cekungan memanjang. Itu namanya ukhdud, jamaknya akhadid. Itu bahasa Arab dan jarang dipakai ukhdud. Cerita tentang para penggali parit. Itu ceritanya. Yang di dalam Al-Qur'an itu disebutkan. Disebutkan dalam kitab apa? Disebutkan di dalam surat Al-Buruj. Pernah dengar surat Al-Buruj? Ada enggak ayat yang ada ashabul ukhdud? Ada. Apa ayatnya itu? Apa ayatnya? Enggak tahu.
Al-Buruj. Apa ayatnya? Ayat 4 sampai ayat 8. Ini surat Al-Buruj paling jarang dibaca oleh imam salat. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Terusannya qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Itu ayatnya tuh. Nanti bisa dicek tuh. Maka ashabul ukhdud itu adalah satu kisah yang diceritakan Allah dalam Al-Quran, yaitu tentang orang-orang yang menggali parit. Apa ceritanya? Di situ diceritakan. Nanti kita akan ceritakan lengkap. Annal gulama, bahwa ada seorang pemuda. Disingkat ceritanya nih. Alladzi yang qatalahul maliku, dibunuh oleh raja. Setelah dibunuh oleh raja, wadufina, lalu dikuburkan. Wa usbu'uhu, jarinya ala sadgihi, jarinya ada di pelipis. Pelipis di mana? Sini atau sini pelipis? Sini. Di mana? Sini ya? Pelipis. Sini. Sini, ini alis. Pelipis sini kan? Di sini dia pegang nih, jari telunjuknya ada di pelipisnya. Ukhrija, dikeluarkan, min qabrihi, dari kuburnya, fi zamani, pada zaman Umar ibnil Khattabi, Umar bin Khattab. Jadi pada zaman Umar bin Khattab ada seorang pemuda yang dibunuh oleh raja, dikuburkan, kemudian dikeluarkan dari kuburnya pada zaman Umar bin Khattab. Nanti kita ceritakan kenapa dia mati dikuburkan tuh. Kita cerita nanti. Fawajadu, mereka mendapati siapa? Para sahabat. Usbu'ahu, jarinya pemuda tersebut, ala sodgihi, di atas pelipisnya. Kama wadu'aha, sebagaimana diletakkannya, hina kutila, sebagaimana diletakkan dia pada saat ketika dia bunuh. Wa kana ashabul ukhdudi, para penggali parit itu atau disebut dengan asbabul ukhdud, bi Najran, dia tinggalnya di Najran. Di mana Najran? Najran itu satu wilayah yang berada di Arab bagian selatan, perbatasan dengan Yaman. Itu Najran. Yang penduduknya itu banyak orang-orang Nasrani sebelum Rasulullah datang. Jadi ini sebelum Rasul. Kalau tidak salah sekitar 47 tahun sebelum Rasulullah diutus. Jadi 47 tahun sebelum Rasul diutus terjadi ini, kejadian ini. Berarti Rasul belum diutus menjadi nabi. Wa kana ashabul ukhdudi bi Najran fi ayyamil fatrah baina Isa wa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama fi sahihi Muslimin, yaitu berada pada hari atau waktu yang disebut dengan fatrah. Jadi antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu enggak diutus Rasul. Maka antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad namanya ayyamul fatrah. Masa-masa kekosongan, belum ada utusan. Maka mereka menganut agama sebelumnya, agama Ibrahim, namanya Abrahamic religion disebut, yaitu Abrahamia, yaitu Hanif. Agamanya adalah Hanif. Di mana ditemukan informasi ini? Kama fi sahihi Muslim, sebagaimana ada di dalam kitab Sahih Muslim. Berarti sahih enggak riwayatnya? Sahih. Nah, kita cerita, gimana ceritanya? Cerita ini ada di dalam kitab Irsyadul Ibad, ceritain tuh. Ketika membahas tentang tauhid, panjang ceritanya. Dan ada juga dalam kitab At-Tirmidzi, kitab hadis. Ceritanya adalah dulu ada seorang raja yang zalim. Yang raja zalim ini punya penyihir. Nah, ada seorang anak muda yang punya bakat. Gulam tadi nih. Akhirnya dia disuruh belajar sama penyihir itu. Setiap hari dia belajar sama penyihir. Dalam
perjalanan ke rumah penyihir, itu dia lewat ada seorang rahib. Rahib itu artinya ulama ya, tapi bukan ulama Islam, tapi ulama dari agama Isa alaihi salatu wassalam. Agama tauhid, bukan Kristen. Kristen itu Paulus ya. Beda dengan sekarang, agama Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dilihat itu. Jadi pas mau ke rumah penyihir, dia lewati itu pengajiannya. Sebelum sampai rumah penyihir, dia duduk sedikit, dengerin apa yang diajarkan oleh rahib dari pengikut Nabi Isa atau pengikut agama Nabi Isa. Dia dengerin tentang tauhid. Begitu terus menerus. Sampai kemudian anak ini berubah. Tidak lagi tertarik belajar sihir, tapi kemudian dia belajar dengan ulama tersebut. Sampai kemudian dengan izin Allah, anak muda ini diberikan karamah, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa karamahnya? Bisa nyembuhin orang sakit. Jadi orang kalau sakit datang sama dia, dia bisa sembuhin dengan doa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja ketika mendengar pemuda yang diperintahkan untuk belajar sama penyihir, yang diharapkan dia akan jadi penyihir istana, marah dia. Gimana nih, udah dikeluarin duit banyak-banyak nih, kan bahasanya begitu kan. Tiba-tiba masuk agama lain. Marah dia. Lalu kemudian raja berusaha untuk membunuh anak muda itu, tapi nggak pernah berhasil. Karena ini termasuk wali. Bisa ngilang ya? Bukan bisa ngilang. Artinya dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa ngilang sih petak umpet itu. Nah, akhirnya karena nggak bisa dibunuh nih anak pemuda ini, karena imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia bilang rahasianya. Raja, kalau kau mau bunuh saya, rahasianya cuma satu. Apa? Coba kau kumpulkan orang yang banyak. Kau salib saya, maksudnya diikat bersilang itu. Lalu kemudian ambil anak panah itu. Dikasih tahu rahasianya. Ambil anak panah, nanti pada saat pemanah ingin membunuh saya, bilang Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Tuhan anak muda ini. Kasih tahu. Akhirnya raja melakukan, dikumpulin semua orang nih Pak. Semua masyarakat satu negeri itu dikumpulkan di padang yang sangat luas. Orang itu kemudian disalib. Disalib itu artinya disilang, diikat kanan kiri dari tangan kanan dan kaki kiri dan kanannya, lalu kemudian dipanah, lalu diucapin apa? Dengan nama Tuhan anak muda ini. Pas dikirimkan panah itu kena dia, anak itu langsung meninggal. Orang yang lihat kaget semua, semuanya masuk ke dalam agama Islam. Strateginya. Jadi satu kampung semuanya masuk ke Islam, raja marah, ternyata dia ditipu. Semua masuk Islam, digalilah parit yang sangat besar. Semua masyarakat yang masuk Islam disuruh keluar, nggak ada yang mau. Akhirnya dimasukkan semua ke dalam parit, matilah dia. Maka disebut ashabul ukhdud, an-nari zatil waqud, idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Nanti dibaca itu. Jangan cuma dibaca ininya, tapi pahami juga isinya. Nah, di sini di antara orang yang ashabul ukhdud kan ada gulam tuh. Ya kan? Gulam tuh anak muda tuh yang belajar sama rahib, pendeta, ulama yang ikut agama Nabi Isa. Ketika dia meninggal, ternyata jasadnya masih utuh. Digali pada saat zaman Umar bin Khattab. Maka disimpulkan dia mati dalam keadaan syahid, maka jasadnya nggak dimakan oleh tanah. Ini diperkuat Imam Qurtubi. Nggak ada perbedaan antara orang yang syahid pada zaman Nabi Muhammad SAW berperang, juga dengan orang yang mati syahid berperang dan mati bersama dengan para nabi mereka. Dan itu terjadi di Najran. Siapa rajanya? Rajanya itu raja di daerah Yaman Selatan, namanya Zunwas. Orangnya zalim.
Pokoknya orang-orang yang tidak mau ikut mereka dibunuh, dibantai itu. Yang dibantai adalah kaum Nasrani Najran. Nasrani itu maksudnya pengikut Nabi Isa, bukan Kristen ya. Kita harus bedakan tuh. Dan peristiwa ini terjadi 40 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selesai tentang itu. Memperkuat pernyataan di atas atau kemarin yang kita bahas bahwa orang yang mati syahid itu pantang tanah akan memakan jasadnya. Tapi nanti ada juga orang yang nggak mati syahid tapi nggak dimakan tanah. Siapa nanti orangnya? Ada disebutin nanti di sini. Warawa, rawa itu artinya meriwayatkan, menarasikan, menceritakan. Yang diceritakan namanya riwayat tuh dari kata rawa. Siapa yang meriwayatkan? Naqalatu. Naqala itu jamak dari kata naqil. Naqil itu adalah isim fa'il dari naqala, memindahkan. Memindahkan. Naqil jamaknya naqalah. Hafiz jamaknya hafadhah, sama itu. Memindahkan apa? Al-akhbar jamak dari khabar. Para pemindah cerita maksudnya para perawi sejarah, maksudnya para sejarawan. Kalau kita mudahkan pemahamannya gitu. Naqalatul akhbar artinya para sejarawan yang menukil sejarah. Para penukil sejarah kan namanya al-mu'arrikh, sejarawan atau historian, yaitu para sejarawan. Apa yang dinukil, apa yang diceritakan? Para penukil sejarah menceritakan, meriwayatkan anna Muawiyah, bahwa Muawiyah, siapa Muawiyah? Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ini sahabat Nabi, putra dari Abu Sufyan, keturunan dari kabilah Quraisy, berarti bangsawan Quraisy. Dari mana? Bani Umayyah. Dia itu keturunan dari Bani Umayyah. Lahir di Mekah. Dulu musuh Rasulullah. Pada saat ketika Islam menaklukkan kota Mekah, Abu Sufyan atau Muawiyah termasuk yang masuk ke dalam Islam bersama bapaknya Abu Sufyan. Nah, Muawiyah ini pernah jadi penulis wahyu. Sama dengan Zaid bin Thabit, itu para penulis wahyu Rasulullah ada banyak. Tapi yang paling sering terdengar tuh Zaid bin Thabit. Nah, termasuk penulisnya adalah Muawiyah. Berarti Muawiyah itu melek huruf, ngerti nulis tuh. Kalau Rasulullah nggak bisa nulis, ummi. Orang-orang yang bisa baca tulis berarti orang-orang bangsawan pada saat itu. Kalau dia nggak bisa baca tulis, bukan orang bangsawan. Sama dengan kita dulu zaman Belanda, Pak ya. Yang bisa baca tulis siapa? Rata-rata orang yang sekolahnya disekolahin oleh orang tua yang kaya. Kalau nggak bisa, paling bisa baca tulis. Tulis apa? Arab Melayu. Arab Melayu. Saya punya ibu itu nggak bisa bahasa Indonesia, maksudnya baca bahasa Indonesia. Tapi Arab Melayu jago. Tahu Arab Melayu tuh? Yang bacanya ada titik tiganya, G titik 3. Bacanya. Tuh, pokoknya ada begitu. Ada yang di bawah titik 3-nya di bawah. Macam-macam. Sekarang kita nggak bisa baca, mereka bisa baca. Nah, Muawiyah ini ada nggak hubungan kekerabatan dengan Nabi? Secara darah enggak. Tapi hubungan beliau kepada Nabi adalah hubungan karena saudara perempuannya namanya Ummu Habibah, itu adiknya dari Muawiyah bin Abi Sufyan, menikah dengan Rasulullah. Ummu Habibah, istri Rasulullah, itu adalah adik atau saudari perempuan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Berarti ada kekerabatan, tapi kekerabatan disebut dengan musaharah dalam persoalan perkawinan. Berarti antara Rasulullah dengan Muawiyah ini adalah dekat. Tapi dalam sejarah nanti Muawiyah jadi banyak masalah juga tuh. Karena yang menurunkan kekuasaan Ali bin Abi Thalib itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, lalu mendirikan
dinasti namanya Umayyah. Nanti digulingkan Umayyah oleh Abbasiyah. Terusnya. Itu kalau baca sejarah. Sejarah pun menarik tuh. Mana tadi itu? Anna Muawiyah, bahwa Muawiyah lama ketika ajra mengalirkan al-aina, mata air. Mata air, al-ain itu artinya mata air. Allati yang istambatoha, yang digalinya. Istambato itu menggali. Istambatoha, digalinya. Fa'ilnya dihilangkan. Harusnya istambatoha Muawiyah, tapi udah dihilangkan kan, udah disebutin tuh. Di mana? Bil Madinati, yang digali mata air itu di Madinah. Fi wasatil maqbarati, di pertengahan kuburan, maqbarah. Kuburan, maqbarah, kubur, maqbarah. Seperti di sana itu. Di mana itu? Maqbarah, Khober. Itu maqbarah. Maqbarah wa amara an-nasa, dan Muawiyah memerintahkan amara, siapa? An-nas, orang, bitahwili mautahum, untuk memindahkan jenazah-jenazah yang ada di kubur tersebut. Wadzalika fi ayyami khilafatihi, dan itu terjadi fi ayyami, pada masa-masa khilafatihi, kepemimpinan beliau. Jadi Muawiyah itu pernah memerintahkan untuk menggali satu sumur, yang di sumur itu ada di pertengahan kuburan. Maka jenazah itu harus digali dulu. Karena kalau tidak digali itu bisa memberikan mudarat kepada jenazah. Digali itu. Nah, ketika digali, wa ba'da Uhud binahwin min khamsina sanah, yaitu setelah perang Uhud. Ini perang Uhud, Uhud bukan Ahad, Uhud ya. Perang Uhud, setelah perang Uhud, binahwi min khamsina sanah, selama 50 tahun dari perang Uhud. Jadi perang Uhud 50 tahun itu terjadilah penggalian itu maksudnya. Fawujidu, kemudian ditemukan, ditemukan ala halihim, jasad mereka itu seperti sedia kala, nggak ada berubah. Jadi jenazah-jenazah yang mati dalam perang Uhud ketika digali itu ternyata jenazahnya nggak berubah, ala halihim, seperti keadaan mereka semula. Hatta innan nasa, sampai ada sebagian orang, ini sebagian orang apa? Ro'au, melihat, al-mishata, mishatu artinya cangkul, sampai banyak orang melihat ada cangkul, asobat qodama Hamzah ibn Abdul Muttalib. Cangkul itu kena kakinya Hamzah. Pada saat mau digali itu, kaki Hamzah kena tuh cangkul itu. Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Siapa Hamzah itu? Hamzah ini adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Hamzah. Dan Hamzah ini adalah kakaknya dari bapaknya Rasulullah. Siapa bapaknya Rasulullah? Abdullah. Abdullah ini adalah anak terakhir yang ke-12 dari Abdul Muttalib, dan yang paling ganteng. Di antara anak Abdul Muttalib, yang paling ganteng, yang paling baik itu adalah Abdullah. Makanya pada saat ketika mau dikorbankan, nama Abdullah yang muncul. Yang terbaik dari semuanya adalah Abdullah. Nah, Abdul Muttalib ini kan Bani Hashim ya, bin Hashim tuh, ke atas tuh. Artinya mereka ini adalah bangsawan Quraisy. Nah, di antara itu ada yang namanya Al-Haris, kemudian ada yang menentang Rasulullah namanya Abu Lahab, Abdul Uzza, Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tabtu. Karena dia menentang. Bukan karena dia tidak tahu Rasulullah benar, dia tahu benar. Cuma gengsi. Gengsinya kenapa? Karena kalau dia terima Islam, maka banyak fasilitas-fasilitas yang akan dia lepas. Itu.
Kalau orang Islam otomatis tidak ada perbudakan. Sementara mereka ini punya budak. Maka banyak hal-hal yang dikhawatirkan kalau masuk Islam, maka Abu Lahab tidak mau masuk Islam. Anak ke-10 dari Abdul Muttalib namanya Hamzah. Hamzah, ini Hamzah, anak ke-10. Ini adalah yang paling dicintai oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah sedih ketika Hamzah bin Abdul Muttalib itu meninggal. Sedih Rasulullah SAW ketika Hamzah bin Abdul Muttalib mati di dalam peperangan. Fasalat dammu minha, lalu kemudian keluar darah dari kakinya Hamzah bin Abdul Muttalib. Bayangkan Pak, jenazah kok keluar darah. Kalau yang keluar darah berarti dia masih hidup, yang kudu masih segar. Ini keluar darah tuh. Berarti para orang-orang yang mati syahid pada saat peperangan Uhud semuanya hidup Pak. Dalam artian jenazahnya enggak dimakan oleh tanah. Kenapa? Tanah enggak mau makan karena dia hidup. Wa anna Jabir bin Abdullah. Wa anna Jabir, oh ini bukan Jabir bin Abdullah. Wa anna Jabir, bahwa Jabir bin Abdul Malik, putranya Abdul Malik, akhraja abahu, dia keluarin juga bapaknya yang mati dalam peperangan Uhud. Ka'annahu, siapa bapaknya? Abdullah, ka'annahu dufina bil ams. Seolah-olah Abdullah ini baru mati kemarin pas diangkat. Artinya apa? Enggak ada perubahan sama sekali, enggak busuk, enggak hancur, seperti dikuburin kemarin. Nah, Abdullah ini adalah bapaknya Jabir. Ini bukan bin Abdul Malik, artinya bin Abdullah. Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis paling banyak di antara 7 perawi hadis. Namanya Jabir bin Abdullah. Wa hayatus syuhada'i, dan kehidupan para orang-orang yang mati syahid asyharu min antuzkara. Artinya banyak riwayat-riwayat yang disebutkan itu riwayatnya populer. Artinya nggak bisa ditolak lagi kalau orang-orang yang mati syahid itu pada dasarnya jenazahnya nggak dimakan oleh tanah. Ini kesimpulan dari pernyataan penulis kitab Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kita lanjutin satu paragraf lagi. Warawa, meriwayatkan siapa? Kafatu ahlil Madinah, semua orang Madinah, penduduk Madinah meriwayatkan sama nih. Anna jidara, bahwa dinding kubrin Nabi, kuburan Nabi, dindingnya lamma in hadama, ketika hancur, dindingnya hancur. Ayyama khilafatil Walid bin Abdul Malik bin Marwan, pada masa kekhalifahan Walid bin Abdul Malik bin Marwan, yaitu pada zaman Umayyah, Bani Umayyah. Wa wilayati Umar bin Abdul Aziz, dan pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz alal Madinah, terhadap Madinah. Badat lahum qadamun, pada saat ketika rubuh dinding itu, badat muncul lahum kepada mereka apa? Qadam, kelihatan ada kaki. Ketika hancur ada kaki Pak. Nah orang fakhafu, orang kemudian pada khawatir antakuna qadaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan-jangan kaki ini kakinya Nabi nih. Kenapa? Karena dinding kuburan Nabi. Ingat, kuburan Nabi itu ada siapa di dalamnya situ Pak? Abu Bakar dan Umar, cuma 2 aja, Abu Bakar dan Umar. Sahabat Nabi nggak di situ. Aisyah aja kan nggak di situ, nggak mau dia. Maksudnya nggak mau karena di situ ada Umar. Siapa Umar? Dianggap orang asing. Makanya Siti Aisyah waktu tinggal di kamarnya, pada saat Abu Bakar dia masih tinggal. Ini kan Rasulullah, Abu Bakar masih tinggal di dalam kamar itu. Pas Umar dikuburin, karena Umar minta supaya dikuburin bersama Rasulullah, Siti Aisyah pindah. Kenapa? Ada orang asing di kamar saya. Orang lain. Maksudnya Umar bin Khattab udah meninggal, dianggap itu orang asing. Kenapa? Karena orang yang meninggal di jalan Allah mati syahid itu dia hidup, dianggap hidup tuh. Dan memang kata Allah, wa inda rabbihim yurzaqun, di sisi Allah dia diberikan rezeki, maka nggak mati. Kalau nggak mati berarti nggak dimakan tanah. Kesimpulannya gitu. Nah,
Kemudian fakhafu, masyarakat pada khawatir, jangan-jangan nih kaki Nabi nih. Fajazi an-nas, kemudian manusia pada takut nih, hatta rawalahum, kemudian datanglah yang bernama Sa'id bin Musayyab. Sa'id Musayyab datang, seorang ulama tabi'in, seorang ahli fikih, meriwayatkan, menceritakan kepada mereka apa? Anna jusasal anbiya'i la tuqimu fil ardi aksara min arba'ina yauman. Jusas itu artinya jenazah, jasad. Dari kata jusatun, jamaknya jusas. Jenazah atau jasad para nabi itu tidak menetap di bumi lebih dari 40 hari. Artinya ketika dia meninggal berada di bumi nih, di bumi, maka dia setelah 40 hari dia angkat ruh dan jasadnya, berarti kosong. Ngerti nggak maksudnya? Jenazah para nabi dan rasul itu, kata Sa'id bin Musayyab meriwayatkan, lebih dari 40 hari udah diangkat oleh Allah ruh wal jasad. Ruh dan jasadnya di mana? Tinggal di langit. Bukan di kuburan tuh bersama arwah para di alam arwah. Kata Sa'id bin Musayyab. Summa turfa, kemudian diangkat tuh. Wajah Salim bin Abdullah, datanglah Salim bin Abdullah ibnu Umar bin Khattab, cucunya Umar bin Khattab datang. Salim ini cucunya Umar bin Khattab, anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Arrafan nas annaha qadam jaddihi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Arrafa, dia memberitahu orang bahwa kaki itu kakinya kakeknya. Siapa kakeknya? Umar bin Khattab. Kenapa? Dia kenal tuh kaki itu. Berarti bukan kaki Rasulullah. Maka kata Sa'id Musayyab, benar kalau para nabi dan rasul itu enggak lebih dari 40 hari diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kuburannya kosong. Kata Sa'id bin Musayyab, bukan kata saya. Nanti dibilang kata Rusli, wah repot saya nanti. Emang udah lihat? Aku belum pernah lihat ya. Emang udah lihat apa? Dia bilang kata Rusli itu. Kata Sa'id bin Musayyab ya. Nah, kalau kita lihat, maka apakah selain Nabi dan para orang yang mati syahid bisa enggak jasadnya enggak dimakan oleh tanah? Bisa, Pak. Ada satu kitab namanya Ar-Raddul Mukhtar Al-Durrul Mukhtar. Namanya Hasyah Ibnu Abidin. Itu ada satu kutipan ya, saya baca kutipan ini. Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya'i wasyuhada'i wal 'alimal 'amil wa hamilal Qur'an al-'amil bi wal muadzin al-muhtasib. Kata Syekh Ibnu Abidin, dia mengatakan bahwa Allah mengharamkan kepada bumi untuk memakan satu, jasad para nabi. Yang kedua, jasad orang yang mati syahid. Yang ketiga, jasadnya orang berilmu dan beramal. Jadi alim, dia ngamalin ilmunya. Yang ketiga, wahamilal Quran wal al-amil, orang yang ngapalin Quran. Tapi bukan cuma ngapal doang, Pak. Dia amalin isinya. Yang ketiga, wal muadzin al-muhtasib, yang adzan tapi ikhlas, bukan karena dibayar nih. Gua kalau nggak dibayar gua nggak mau adzan. Muadzin bayaran, mau 300.000 doang, 1 bulan lagi muadzin. Nah, muadzin itu kalau dia muhtasib, benar-benar ikhlas karena Allah, kata Ibnu Abidin, nggak akan dimakan jasadnya oleh tanah. Contoh alim al-amil, Syekh Nawawi Al-Bantani. Apa kenal Syekh Nawawi Al-Bantani itu? Syekh Nawawi Al-Bantani itu ulama Indonesia yang mengajar di Masjidil Haram. Dikuburin di Ma'la. Tahu Ma'la kan? Tahu. Di mana Ma'la? Kuburan di Mekah. Syekh Nawawi Al-Bantani dikuburkan di Ma'la. Kalau di Ma'la kan kuburan nggak bisa netep lama tuh, 4 tahun udah digali. Nah, digalilah kuburan tersebut. Ternyata pada saat digali kuburan Syekh Nawawi Al-Bantani, dia lihat jasadnya masih utuh, Pak.
Utuh seperti orang yang meninggal kemarin. Para petugas yang menggali kuburan, instruksi dari kerajaan Saudi, tetap dikuburkan ulang, nggak boleh diangkat. Kecuali yang udah jadi tulang belulang. Yang kedua, Maimun Zubair. Ya kan? Maimun Zubair itu meninggalnya persis saya pergi haji. Tahun 2019. Waktu dia meninggal, hujan besar. Saya ingat itu, hujan besar. Sampai sendal saya ke bawah air. Pada saat ada di Mina itu ke bawah air. Saya bilang, tumben ini, hujan besar begini nih. Tapi kalau hujan di sana, hujannya banjir. Kalau kita kan hujannya nggak begitu membuat banjir. Di sana nggak ada gorong-gorong sih. Artinya Jokowi disuruh jadi presiden di sana itu. Bikin gorong-gorong itu. Hah? Hah? Banjir ya? Iya. Suruh bikin gorong-gorong sana. Pencitraan. Nah, pada tahun 2023, ini kan 2019 meninggal, 4 tahun dibangun kan, dibongkar. 4 tahun doang, karena 4 tahun udah pasti hancur. Dibongkar tuh 4 tahun setelah itu, bulan Juli 2023. Pas digali ternyata jenazahnya masih utuh, Pak. Nggak berubah sedikit pun. Berarti apa? Jenazahnya nggak dimakan oleh tanah. Kenapa? Al-alim, al-amil. Alim dan ngamalin ilmunya. Kalau alim doang nggak ngamalin ilmunya, ngapain? Banyak yang begitu alim, tapi nggak pernah ngamalin ilmunya. Yang disebut alim, dia ngamalin ilmunya. Yang keempat, muazzin. Maka setelah ini harus berlomba-lomba siapa mau menjadi muazzin. Nggak dibayar, muhtasib. Ikhlas karena Allah. Kayaknya imam sedang mau jadi muazzin ini. Imam. Saya nggak tahu ya, dibayar nggak kan? Oh dibayar ya? Oh enggak ya? Nah saya pikir itu nanti insya Allah kesempatan yang akan datang kita akan bahas, masih ada beberapa paragraf, 2 paragraf yang saya pikir kita perlu introspeksi juga nih. Apa yang perlu kita lakukan supaya seperti para ulama-ulama kita yang jasadnya nggak dimakan oleh tanah. Amalan yang paling mudah buat kita jadi muadzin aja lah. Kayaknya aji ini kayaknya. Tapi pas ada waktu adzan datang, yang nggak ada waktunya di adzan aja. Saya pikir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.